Gimana Pak Rahman? Baik, alhamdulillah baik. Iya, maksudnya bagaimana? Apa yang mau Anda sampaikan? Begitu loh Pak Rahman. Silakan, silakan. Yang tadi saya sambung sedikit tentang saudara tadi yang turun. Menurut sepahaman saya bahwa Nabi Isa kan sekarang masih hidup. Artinya kedatangannya yang pertama itu, nanti kedatangan yang kedua itu tidak dihitung lagi kedatangan yang kedua, karena memang sudah pernah datang sebelumnya. Cuman dipanjangkan umurnya oleh Allah sehingga dia datang nanti. Dan kedua, ini dalam pandangan Islam ya, pandangan Islam. Jangan memandang dari pandangan saudara. Kedua, tidak membawa ajaran baru. Itu yang saya pahami. Oke, pertanyaan saya. Apakah betul kedatangannya nanti akan mematahkan salib? Ya, itu yang Baik, kalau dia mematahkan salib, apakah nanti umat muslim akan malu dengan kelakuan dia yang mematahkan salib itu? Mematahkan salib bisa bermakna simbol, bisa makna sebenarnya. Oke, kalau bermakna sebenarnya, dia patahkan salib itu. Apakah Artinya, umat muslim akan membantu dia untuk mematahkan salib atau malah malu dengan kelakuannya ketika dia mematahkan salib? kalau mematahkan salib, artinya tidak mengakui kekristenan Nabi Isa, tidak mengakui kekristenan seperti itu. Oke, kalau mematahkan, kan bisa saja mematahkan salib itu betulan, dipatahin salibnya, betul? Bisa saja bermakna alegoris, betul. Nah, Alegoris. baik, kalau dia mematahkan salib dalam pengertian yang sesungguhnya, dia patahkan salib itu, apakah umat muslim akan membantu dia untuk mematahkan salib itu? Pada waktu itu memang semua adalah muslim pada saat Isa turun. Bukan itu yang saya maksud. Aduh, bagaimana Anda ini? Pertanyaannya juga Begini loh, kalau semua muslim tentu tidak ada lagi salib di muka bumi, setuju? Iya, nanti pada akhir zaman ini kan menjelang dunia kiamat. Bukan iya kan? begitu Pak Rahman. Coba dengarkan Pak Rahman ya, dengarkan biar Anda Iya. paham. Jadi pernah ada satu kelompok umat Islam di Cidahu. Mereka memasuki satu tempat penginapan begitu ya, atau semacam hostel atau villa atau apa gitu. Nah, di situ didapati mereka ada salib, ada kegiatan kebaktian. Lalu dipecahkanlah mereka kaca-kaca dan diambil itu salibnya, dibanting-banting. Dirusaklah, dipatah-patahin begitu. Pertanyaan saya, apakah itu sesuai dengan ajaran Islam? Kalau tidak ada Dijawabnya tidak ada. singkat saja Pak Rahman. Tunggu dulu. Bukan, jawabnya maksudnya apakah itu sesuai dengan ajaran Islam? Tidak ada. Dijawab saja. Coba. Kalau Apakah- dia kebaktian tidak ada aturan yang dilanggar, muslimnya salah. Saya tidak tanya itunya. Yang matah-matahin salib itu, apakah itu menurut Anda sesuai dengan ajaran Islam? Tidak. Tidak sesuai. Apakah Anda malu dengan kelakuan seperti itu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam? Dalam konteks kekinian, ya tidak boleh. Ya, apakah Anda malu dengan itu? Dalam konsep kekinian tidak boleh. Iya, apakah Anda malu? Ya. Oke, Sekarang. baik. Nanti Isa akan turun dan dia akan mematahkan salib, betul? Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda akan malu dengan kelakuan Nabi Isa ketika nanti dia mata-matain salib? Tahu enggak yang menciptakan langit dan bumi dan segala aturan yang ada adalah Kan itu gimana juga ini? Pak Tunggu Rahman, dulu. bukan itu yang saya maksud. Kita kok larinya ditanya apa, dijawab Aduh. apa? Bukan itu yang ditanya Pak yang Rahman. diberi kewajiban untuk mematahkan salib bukan oknum sekarang, tetapi Nabi Isa menurut Ya, pandangan baik, agama Islam baik. sudah diberi mandat untuk Baik, itu. ketika nanti Nabi Isa mematahkan. Jadi, Sebentar dulu, ketika nanti Nabi Isa mematahkan salib. Aduh, salah kok bos. Pertanyaan saya adalah, apakah kalian akan malu sebagaimana malunya melihat kelakuan umat muslim yang mata-matain salib? Kalau Nabi Isa sudah berikan mandat oleh Allah untuk memecahkan salib, apalagi untuk malu?
Bukankah Allah pemilik segalanya? Berarti umat muslim tidak malu lagi? Tidak. Oke. Artinya kalau begitu Anda tidak boleh malu dengan kelakuan orang Islam yang juga mematahkan salib karena kembar dengan kelakuan Nabi Isa. Tetapi tidak memiliki mandat. Mandat bagaimana? Mandatnya adalah, saya tunjukkan kepada mandatnya Anda. apa? Ini mandatnya. Di dalam surat At-Taubah, perhatikan. Mandatnya adalah di dalam surat At-Taubah ayat 29. Saya bacakan lagi kepada Anda. Loh, At-Taubah Anda tidak ayat tahu. 29. Oke, siap. Nih, kita bacakan At-Taubah 29 ya. At-Taubah 29. At-Taubah 29. Sudah ketemu ayatnya di situ? Ini Belum, mandatnya. Mandatnya sudah ada dari dulu. Coba bacakan. At-Taubah surat apa ya? Surat Nomor berapa? At-Taubah nomor 29. Oke, siap. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Berarti disuruh diperangi, betul? Apakah orang-orang yang bersimbol 29 salib itu beriman kepada Allah? Al-Ankabut ini surat ke-29. Ayat 29. Suratnya Oh. At-Taubah. Aduh. Surat At-Taubah. Surat At-Taubah atau surat ke-9. Nyari surat Ya. At-Taubah nggak ketemu-temu. Surat At-Taubah ayat Ke-29. 29. Oke, siap. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dengan sedang mereka dalam keadaan tunduk. Oke, berarti jelaskan di situ dikatakan disuruh diperangi tidak orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Coba lihat ayat sebelumnya. Aduh. Berat.